Langit di atas Teluk Persia malam itu tampak tenang, seperti lembaran sutra hitam yang membentang tanpa batas. Bintang-bintang berkelip di kejauhan, ombak laut bergulung pelan, dan suara angin gurun mengalun di kejauhan. Tetapi, di ruang Komando Pertahanan Udara Iran, ketenangan itu tidak pernah benar-benar ada. Operator radar duduk di kursi yang dipenuhi tombol dan layar berpendar hijau, menatap layar lekat-lekat. Mereka tahu, di balik ketenangan malam, ancaman bisa datang kapan saja, dari arah manapun. Di barat, Israel selalu mengawasi. Pesawat siluman F-35I Adir miliknya, senjata yang dibanggakan sebagai predator tak terlihat, mampu terbang jauh menembus pertahanan lawan untuk menghancurkan target vital. Di utara, armada udara Amerika Serikat di Teluk selalu siap bergerak. Dan di dunia politik, setiap manuver diplomatik terasa seperti langkah pembuka dalam permainan catur mematikan. Namun, kini ada kabar yang membuat papan catur itu terguncang. Rusia dikabarkan siap menjual sistem pertahanan udara S-400 Triumph ke Iran. Dan jika itu terjadi, langit di Timur Tengah tidak akan pernah sama lagi. S-400 bukan sekadar sistem pertahanan udara. Ia adalah gabungan radar canggih, rudal berkecepatan tinggi, dan sistem komando yang mampu mengubah jalannya perang udara. Dibuat oleh Almaz Antey dan mulai beroperasi sejak 2007, S-400 dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan target sejauh 400 km, bahkan sebelum musuh menyadari bahwa mereka telah terdeteksi. Radar 91N6I Big Bird yang menjadi mata S-400 bisa memindai cakrawala udara, melacak hingga 300 target sekaligus, dan memilih 36 target paling berbahaya untuk dihancurkan. Rudal 40N6E yang menjadi tangan S-400 melesat dengan kecepatan Mach 14, mampu menghantam pesawat AWACS, tanker udara, jet tempur, rudal balistik, bahkan pesawat siluman, setidaknya secara teori dengan presisi tinggi. Bagi Iran, ini bukan sekadar pembelian senjata. Ini adalah investasi dalam deterrence, kemampuan untuk membuat musuh berpikir dua kali sebelum menyerang. Iran memiliki sejarah panjang konflik udara, dari Perang Iran-Irak di tahun 1980-an hingga insiden modern di mana drone dan rudal musuh menghantam fasilitas strategis. Israel dengan F-35I Adirnya adalah ancaman terbesar. Jet itu dirancang untuk masuk dan keluar dari wilayah pertahanan lawan tanpa terdeteksi, menghancurkan target, dan kembali sebelum sistem radar lawan menyadarinya. Jika Iran punya S-400, zona Anti-Access Area Denial A2/AD yang terbentuk akan meliputi Selat Hormuz, jalur vital minyak dunia, seluruh Teluk Persia, termasuk pangkalan AS-SAT di Bahrain, Qatar, dan UIA. Sebagian besar wilayah udara Arab Saudi. Ini berarti setiap penerbangan militer Israel atau AS-SAT di kawasan itu harus mempertimbangkan risiko nyata ditembak jatuh sebelum mencapai target. Iran bukan tanpa perisai. Mereka memiliki jarak pendek Misah-2, Tor-M1, jarak menengah Khordad 15, Ra'ad, jarak jauh S-300 PMU-2, Bafar 373. S-400 akan menjadi lapisan tertinggi payung strategis yang melindungi seluruh jaringan ini. Di bawahnya, sistem lain siap menyelesaikan target yang lolos.
Bayangkan, tengah malam, F-35 Israel terbang rendah menuju fasilitas nuklir Natanz. Mereka yakin mode silumannya membuat mereka aman. Tetapi, radar Big Bird S-400 di gurun selatan Iran menangkap jejak samar, hanya seberkas sinyal di lautan noise radar. Operator Iran mengunci target. Rudal 40N6E meluncur dari peluncur tabungnya, menembus langit dengan kecepatan Mach 14. Detik-detik berikutnya adalah keheningan mencekam. Lalu, ledakan cahaya di langit. Satu F-35 hilang. Israel kini tahu, misi mereka tidak lagi aman. Kepemilikan S-400 oleh Iran akan mengubah dinamika kawasan. Israel akan terpaksa mengubah strategi serangan. AEC mungkin memindahkan armada udara mereka lebih jauh dari Iran. Negara Teluk akan merasa terhimpit di antara dua kekuatan besar. Dan dunia akan bertanya, jika langit Iran sudah terlindungi oleh S-400, apa langkah selanjutnya? Apakah ini awal dari balapan senjata pertahanan udara di Timur Tengah? Apakah F-35 Israel benar-benar tidak bisa terdeteksi oleh S-400? Berapa lama Iran bisa mempertahankan S-400 dari serangan elektronik dan rudal jarak jauh? Jika S-400 ditempatkan di sekitar Tehran atau Natanz, apakah itu cukup untuk mencegah serangan skala penuh? Dan pertanyaan paling mencekam, jika S-400 gagal, apakah Iran siap dengan serangan balasan mematikan? Langit di atas Iran tidak lagi sekadar ruang kosong. Ia kini menjadi medan pertempuran tak terlihat, di mana radar dan pesawat siluman saling memburu dalam senyap. Jika Iran benar-benar mendapatkan S-400, maka setiap penerbangan musuh akan menjadi perjudian nyawa. Namun, perang udara bukan hanya soal teknologi, tapi juga kecerdikan. S-400 mungkin perisai terkuat di dunia saat ini, tapi setiap perisai selalu mengundang pedang baru untuk menembusnya. Dan ketika itu terjadi, dunia akan menyaksikan duel mematikan antara siluman dan radar di langit yang selama ini hanya tampak tenang. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.